Oke, kalau kalian tuh nggak mau ribet-ribet sama per HP-HP-an ya, pengennya tuh yang langsung email terdaftar, yang nggak berkecot-kecotan, nyerocos cot-cot-cot masalah perseputaran blokir email. Menurut gue, kotak iPhone alias iPhone yang lagi lu lihat ini adalah pilihan yang menurut gue paling tepat saat ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah iPhone resmi garansi Indonesia dan ini adalah sebuah flagship dari Apple secara resmi, harganya lewat dari 5 jutaan sedikit atau kurang dari 10 juta, which is ini worth it banget dari segi harga ya. Nah, apalagi kalau bukan iPhone 11. Jadi kalau gue selalu ngebahas ya contohnya kayak iPhone 11 yang lagi lu lihat nih, si Pukima Purple ini si Pukima Purple ini kalau gue apalagi varian 11 selalu ada bilang, "Bang, jangan iPhone 11, Bang. Lebih worth it iPhone XS Max atau XS." Nah, tapi permasalahannya iOS tuh udah makin update, udah banyak software-software yang ikut update, otomatis untuk jangka panjang updatean iOS jauh levelnya lebih tinggi iPhone 11 ketimbang iPhone XS. Jadi kalau masalah update-updatean untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, ini gue bicara untuk pemakaian jangka super panjang, 2 tahun, 3 tahun ke atas ya. Jadi menurut gue pilihannya adalah iPhone 11 ketimbang XS Max ataupun XS biasa. Jadi menurut gue pilihannya si Pukima Purple ini adalah pilihan paling jos ketimbang iPhone XS ataupun XS biasa, XS Max, XS biasa, iPhone X apalah itu semua lewat, disikat semua sama si Pukima Purple alias si iPhone 11 yang lagi lu lihat ini. Kalau kalian masih ada yang bilang, lebih worth it iPhone XS, XS Max bang, bertumbuk kita sekarang ya. Kayak kali kalian nuduh-nuduh gue tuh bilang nggak worth it ya. Nah, terus kalau gue ngebahas iBox tuh, ada aja yang bilang bahwa iBox itu yang gue bahas, ya lebih menang kotak dan kotak. Oke, sekarang gue coba jelasin deh. Untuk lu beli iPhone seri iBox itu, lu bakal dapat iPhone dengan kotaknya tuh yang literally tuh kayak bener-bener box ya, bener-bener box Apple gitu. Lo pernah ngerasain gak sih kotak yang bagus sama kotak yang enggak? Ibaratnya kayak lu beli motor, tapi lu dikasih aksesoris yang original. Kayak lu beli motor, gratis helm, gratis jaket. Itu kayak ada kepuasan tersendiri ya kan? Bukan gratis, kayak including gitu setiap paket pembelian. Sedangkan kalau lu beli iPhone yang non iBox gitu, alias inter-interan, alias ya refurbish, alias ya distributor baru gitu, lo rata-rata bakal dapat box yang polosan seperti ini. It's okay karena sebagian orang not really important to me for the box, for everything about that without the iPhone. Lu nggak terlalu peduli, but ya kalau menunjang harga jual, coba deh lu percaya dia sama gua, lu beli iPhone 11 iBox ketimbang iPhone 11 yang non iBox, lu coba pakai 2 tahun 3 tahun, harga jualnya lebih tinggi yang versi iBox. Jadi apakah itu sekedar kotak? No, ini sekedar ya kalau menurut gue ya, kalau orang yang benar-benar mampu beli Apple, apalagi di bawah produk Apple tuh ini bawah 10 juta, pasti mereka memikirkan harga jual. Jadi menurut gue ini bukan sekedar kotak sih, tapi ada nilai investasi tersendiri gitu terhadap sebuah HP. Elah. Tapi ya terlepas dari kotak, kita lanjut ke HP-nya. Ketika kotaknya dibuka, lu bakal dapat feel flagship yang benar-benar flagshipnya Apple. Lu bakal dapat sebuah iPhone yang benar-benar standar, original, standarisasi karakter tersendiri dari produk Apple. Iya, yang resmi punya dong, ya kan. You know lah ya kan. Gue nggak perlu bacot lagi ya kan. Jadi kalau lo beli yang non iBox, biasanya ya kotaknya yang non original gitu. Biasanya ya. But always, but ya biasanya. Tapi kalau lo beli iBox, ya udah pasti original. Dan gak hanya itu, ketika HP-nya diangkat, anjay, lo bisa lihat ada kartu-kartuan yang menurut gue tete titit kon. Ya pokoknya ini adalah sebuah kartu garansi yang dimana lu bisa dikasih tahu nih ada tulisan-tulisan B Indonya, dan ini ada alamat-alamatnya, bisa jadi lu kalau buat ke service center udah langsung ada alamatnya. Ya ini buat sebagian orang nggak terlalu penting, tapi inilah ada ini salah satu nilai jual kalau lu beli iPhone 11 yang non resmi. Ya misalnya lu beli sekarang, lu pakai 2 tahun, ketika dijual tuh harganya jatuh banget. Tapi kalau lu beli yang varian iBox, harganya masih tinggi. Ibarat ya, gara-gara boxnya ori, perintilannya ori, ada dus-dus dan kitab-kitabnya, lu pakai HP biasanya kayak 2 tahun, 3 tahun, mungkin turun harga kayak cuma 2 juta, 3 juta. Sedangkan yang non iBox turunnya hampir 5 juta turun harga. Jadi kayak, ya lu lebih rugi yang non iBox sih. Kalau lu beli non iBox pasti lebih rugi kalau dijual lagi. Nah,
Terus kalau dibuka selanjutnya kita bakal dapat adaptor yang udah pasti of course standarisasi bawaan Apple. Jadi lu nggak mesti buru-buru nyari-nyari dulu aksesoris ya, bodo amat, is bullshit ya kalau lu beli HP yang non iBox tapi lu nggak pakai adaptornya. Pasti lu pakai adaptor dulu dong yang dari box ya kan. Nggak langsung, kecuali lu emang udah punya yang fast charging sebelumnya. Tapi biasanya kalau lu beli iPhone tetap aja mayoritas kebanyakan orang tuh pakai adaptor yang dari boxnya dulu. Sedangkan kalau yang non iBox biasanya KW-KWan. Kalau beli yang iBox biasanya lebih banyak masih original bawaan Apple. Nah ini nih biang-biang keladinya nih. Kalau yang varian iBox tuh layarnya of course masih ori Apple punya. Sedangkan yang non iBox ya kadang langsung dari barunya, beli baru ala-ala distributor gitu, LCD-nya udah gantian. Dan itu apakah sah? Fine-fine saja dan itu wajar dan ya hampir rata-rata unit seperti itu. Tapi kalau lo beli yang versi resmi punya, ini gila men. Ini disentuh-sentuh gini, di typing-typing gini, ini sumpah enak pol. Ini bener-bener ya layar IPS-nya Apple. Jadi lo kayak nggak malu-maluin gitu beli yang varian resmi itu, ibaratnya kayak bener-bener bisa di head to headin sama produk-produk Apple lainnya. Bener-bener lo masuk ke lingkaran setannya Apple lah, karena bener-bener culture-nya Apple. Nah ini lu bisa lihat sendiri nih dari dekat ya, tampilannya seperti ini, layar original sadis bet parah lah ya. Anjir gue bacot apa sih. Tapi intinya layarnya enak parah kalau masih bawaan Apple. Sedangkan lo yang non iBox, apalagi udah non iBox, IMEI tak terdaftar pula, dapat layar yang non original. Itu kalau lu jual pakai 2 tahun 3 tahun pasti harganya anjlok. Jadi lu pakai HP ibaratnya rugi banyak. Sedangkan beli varian iBox agak mahal dikit tapi begitu dijual masih mahal. Jadi menurut gue nggak rugi ya kan. Nah ini yang paling penting nih, ini poin yang kedua ya. Yang pertama masalah display-displayan, yang kedua kelebihan iBox, poin keduanya ya lu bisa lihat sendiri PA yang dimana which is-an literally-an ini IMEI-nya terdaftar di ya nggak perlu gue sebutin ya. Jadi anti tuh yang namanya blokiran. Jadi ya as always lu bisa menggunakan SIM dimanapun lu berada, mau simpati, mau tri, nggak mesti smartphone. Nah tapi buat lu yang nggak pengen repot, nggak pengen kecot, pengen punya iPhone 11 yang iBox version iBox, pokoknya iPhone 11 versi resmi, gue jual, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, langsung mampir ke toko online gue. Anjir, nyempetin ngiklan dulu bos, ya ngonten sambil ngiklan. Performante, paduan yang tepat lah. Linknya di deskripsi buat yang pengen iPhone 11 iBox. Lanjut, poin yang ketiga kalau lo beli iBox, kelebihan yang ketiga kalau kita beli varian iBox, housingnya of course rata-rata, apalagi untuk varian terbaru ini masih cukup generasi terbaru, itu casingnya masih bawaan original Apple. Jadi gini, gue coba jelasin deh. Kenapa pula bang yang varian iBox itu masih original Apple, kenapa pula yang non iBox alias yang distributoran baru itu tidak original lagi? Ya jadi gini, kalau distributor semi-semi baru alias baru tapi versi distributor alias refarbisan itu udah pasti casingnya diganti. Kenapa? Biar terlihat baru. Kalau casing udah diganti otomatis kacanya udah nggak ori dan alhasil performa alias kualitas foto, baik foto maupun video itu pasti berkurang, karena kaca kamera itu sangat-sangat menunjang sekali ya. Kaca kamera yang original itu bahannya beda, bukan sekedar kaca-kacaan. Apple itu punya standarisasi tersendiri untuk naruh parts-parts yang ada di iPhone mereka. Jadi jangan salah pilih loh. Karena casing gantian itu banyak banget trouble, yang gak hanya dari kaca kameranya aja kalau yang gak ori. Kalau casing yang gak ori biasanya satu set tombol power dan volume-nya itu wah gila sih beda. Untuk rasa flagship-nya itu gak bakal berasa. Apa sih? Pasti lu banyak kecot bacot gitu. Apa sih bang? Flagship apa hubungannya sama tombol-tombolan per tombol-tombolan? Jadi gini men, kalau kalian gak tahu nih, awak jelasin dulu. Kalau untuk casingnya non ori alias tombol powernya juga ikutan nggak ori, biasanya klik-klikannya tuh kayak kendor-kendor gitu, kayak goyang-goyang gitu. Sedangkan wah gila, volume juga. Volume kayak kadang rada kendor, rada kayak keras. Cuman kalau yang iBox yang masih casing original, wah gila itu nyaman, empuk. Pokoknya poin-poin simpel tadi itu kayak di luar nalar banget, bahwa ini tuh menggambarkan benar-benar produk Apple yang varian resminya. Sedangkan yang non resmi, ya yang gue nggak perlu jelasin lah, you know lah ya. Dan menurut gue ketika lu punya budget kayak 5 jutaan ke atas sedikit dan kayak anjir kok yang varian iBox kayak lebih mahal sedikit. Iya tabung sedikit aja. Lu bakal dapat varian yang resmi yang notabene-nya kalau lu pakai setahun 2 tahun harganya nggak terlalu turun banget ketimbang yang varian non resmi, dan itu bakal rugi kalau dipakai jangka panjang. Jadi menurut gue
Ini benefitnya banyak sekali, kaca kameranya. Oh ya, untuk kombinasinya iPhone 11 ini menurut gue adalah salah satu yang cukup worth it banget, Kak. Why? Karena kombinasi kameranya udah ngikutin iPhone kekinian. Udah sama lah kombinasi kameranya kayak iPhone seri 13, iPhone 14, lensa lebar dan lensa biasa. Jadi menurut gue ini HP nggak ada obat. Buat yang pengen varian resmi, linknya di deskripsi gue taruh.